Saya sampaikan kepada kalian yang melaporkan saya, jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu, saudara. Pendukung Jokowi mendesak Habib minta maaf, tidak. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perlu saya jelaskan, jangan sampai karena ada kasus hukum terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Ya, jangan seperti itu. Misalnya mohon maaf, ada yang dibilang ulama memukuli, ya. Kalau dia memukuli orang, ya urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Iya enggak? Ya mesti seperti itu. Saya mukuli sampai berdarah-darah, ya saya sih nggak ngerti. Ya mesti polisi pasti bertindak kan, kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Jadi tolong lah kalau tidak ada kasus, tahu-tahu dimasalahkan di hukum, itu yang namanya kriminalisasi. Itu ngomong saya urus pasti. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Darah Bahar bin Smith mendidih mendengar Rizik Syihab ditahan. Mau gimana menolongnya? Ditulis X Hardy di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Habib Bahar bin Smith menuliskan sebuah surat untuk ditujukan kepada Muhammad Rizik Syihab. Surat tersebut ditulis Bahar bin Smith langsung dari Lapas Gunung Sindur Bogor. Surat Habib Bahar bin Smith dari LP Gunung Sindur ditujukan untuk gurunya Habib Rizik Syihab dan sahabatnya Habib Hanif Al-Atos, tulis akun yang menyebarkan surat tersebut. Semoga Allah senantiasa menjaga mereka semua dalam sehat afiat, tulisnya. Pada surat pertama ditujukan kepada Muhammad Rizik Syihab dan menyampaikan permintaan maafnya. Untuk imamku Habibana Rizik bin Syihab, maafkan anakmu ini yang tak bisa berbuat apa-apa dari balik dinginnya jeruji besi. Lanjutnya, ia pun mendoakan agar Rizik Syihab diberikan kekuatan dan kesehatan, agar Allah memberikan kekuatan, kesehatan, dan menghancurkan musuh-musuh yang menzolimi Habib. Lebih lanjut pun, ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak terima Rizik Syihab ditahan karena kasus pelanggaran protokol kesehatan. Mendidih darahku ketika mendengar Habib ditahan. Aku akan selalu berada di barisan dan komando Habib. Ayahku, ibuku, keluargaku, nyawaku menjadi tebusan untuk selalu membelamu, tulis Bahar bin Smith. Memang agak aneh aja kalau dia tidak tahu Muhammad Rizik Syihab ditahan. Darah mendidih maksudnya bisa merebus sop ayam atau menanak nasi? Atau ini kiasan yang artinya marah nih? Jadinya mau apa dong? Mau bikin ulah lagi? Atau bikin gerakan pembebasan Rizik Syihab dari balik penjara? Sudahlah, sendiri aja masih ditahan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Menolong diri sendiri aja masih belum sanggup. Ini malah mau nolongin orang lain. Apalagi ucapan keluarga dan nyawa menjadi tebusan untuk membela Muhammad Rizik Syihab. Ini sangat menggelikan dan bikin sakit perut. Coba ingat nih deh, saat Bahar bin Smith ditahan aja, apakah Rizik Syihab memperjuangkan dia? Apakah Rizik Syihab sampai menangis dan darahnya mendidih? Duit aja tidak dikeluarkan untuk menebus pembebasan Bahar bin Smith. Jadi orang pinter dikit deh, jangan fanatik membabi buta, membela junjungan. Padahal kenyataannya, junjungan tak membela sampai segitunya. Penasaran aja
Apakah Bahar bin Smith sudah tahu kabar kematian Maher At-Twalibi atau Ustadz Sony? Apakah sudah tahu penyakit apa yang dideritanya? Kalau tahu, darahnya mungkin bukan lagi mendidih, tetapi meledak-ledak, menyembur mirip lumpur gas. Atau jangan-jangan dia malah tidak tahu kalau FPI sudah tamat riwayat. Bisa-bisa langsung kejang-kejang dan ngamuk-ngamuk. Apalagi kalau sampai tahu rekan-rekannya sedang panik karena dibidik akibat beberapa kasus. Tidak murid, tidak guru, sifatnya sama aja. Sama-sama emosian dan gampang meledak-ledak. Label ulama dan ustadz, tapi kelakuan sangat menggelikan dan penuh dengan contoh yang buruk. Ucapan kotor, suka menghasut, ada yang main kasar pakai jurus dengkul mendidih. Seolah-olah anak orang ini karung pasir yang bisa dihajar pakai jurus Thai boxing seenak jidat. Beragama tetapi yang disebarkan hanyalah kebencian dan hasutan meresahkan. Bukannya bertobat dan introspeksi diri atas perbuatan yang telah dilakukan, ini kok malah tetap aja kelihatan sifat aslinya. Karakter jelek yang tetap terlihat dan bikin mual siapapun yang melihatnya. Yang jelas-jelas salah tetap saja dibela mati-matian. Yang benar malah dihujat. Tetapi orang-orang model begini memang susah ditertibkan, apalagi dibuat sadar. Kebencian mereka terhadap pemerintah sudah mencapai tahap tidak bisa disembuhkan. Darah sudah mendidih tiap kali berbicara soal pemerintah yang mereka anggap zolim dan suka kriminalisasi ulama. Tidak ada kata tobat dalam kamus mereka. Mereka sudah menganggap diri mereka paling benar, tidak peduli bagaimana salahnya mereka. Dinyatakan bersalah tetapi mereka anggap sedang dizolimi. Tetapi kalau mereka berbuat kesalahan, berbuat kasar, menyebar hate speech, itu dianggap sebagai hal yang wajar dan harus dimaklumi. Kalau Bahar bin Smith mau membela Rizik Syihab, jangan tanggung-tanggung. Perlihatkan komitmen, katanya akan selalu di barisan komando Rizik Syihab. Katanya nyawa akan jadi tebusan untuk membela Rizik Syihab. Ayo perlihatkan pada kita semua, jangan cuma modal omong doang. Anak kecil dan orang gila juga bisa. Perlihatkan pada kita kalau memang berani. Coba lihat tuh pentolan-pentolan dan petinggi-petinggi Rizik Syihab yang sekarang sudah menciut dan lari terbirit-birit karena sebentar lagi akan dibidik dan diperiksa. Awalnya garang kan? Intimidatif dan menakutkan. Tetapi begitu kena masalah dan bakal diciduk, banyak yang menangis dan tiarap, merayap. Tak usah banyak gaya kalau memang dasarnya penakut. Malu-maluin aja. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.